Halo, kembali dengan saya Alvin Lim dari LQ Indonesia Law Firm. Hari ini saya ingin menyoroti sebuah berita yang masuk dalam detik.com. Dalam Detik. Ini bisa dilihat, berita ini judulnya Survei Indikator Politik Tingkat Kepercayaan ke Polri Drop Tajam 6%. Ya, di sini dibilang bahwa lembaga survei Indikator Politik Indonesia menggelar survei kepercayaan dan mencatat tingkat kepercayaan publik terhadap institusi Polri turun tajam. Ini berita baru hari Minggu kemarin ya, berita kemarin 9 Januari di sini ya, dari survei yang dilakukan tanggal 6 sampai 11 Desember. Jadi pertanggal 6 sampai 11 Desember ini turun tajam 6%. 6 sampai tanggal 11. Saya yakin kalau disurvei lagi saat ini pasti turun lebih dari 6%. Saya mau menyoroti kenapa kepercayaan masyarakat ini turun 6%. Sebelumnya saya sudah pernah membuat video mengkritik tentang tour of area yang dilakukan oleh Polri. Jadi Polri itu kalau punya oknum, kalau ada oknum terbukti yang dia lakukan adalah tour of area, yaitu dia pindahkan dari satu tempat ke tempat lain di dalam rumah yang sama. Jadi kalau ada kotoran, ada sampah, ada tai gitu ya, dari ruang tamu nanti dipindahin ke kamar tidur dia. Jadi nggak hilang dari rumah tersebut, sedangkan masuk nanti sampah baru di ruang tamu, dia pindahin lagi ke ruang makan. Jadi penuhlah rumah itu dengan oknum-oknum, ya, dengan sampah-sampah yang berbau busuk di situ. Nah, ini yang terjadi, yang mana akhirnya rumah tersebut akan tercium oleh masyarakat lingkungan sekitar, ya. Nah, kenapa ini akan makin menurun? Ya, saya yakin kalau disurvei lagi pasti akan makin menurun. Kenapa saya yakin seperti itu? Ya, karena masyarakat bisa melihat apakah Polri itu mau sungguh-sungguh membenahi atau cuma dia tutup-tutupin. Jadi sampah yang berbau itu rumahnya ditutupin, dikasih sekat gitu ya, dikasih pagar yang tinggi biar orang nggak bisa lihat di situ. Tapi bau itu tetap akan tercium. Ya, kenapa saya bilang seperti itu? Masyarakat bisa melihat bagaimana LQ Indonesia Law Firm sebagai masyarakat, sebagai tetangga yang peduli terhadap lingkungan Polri sudah menyoroti, Pak itu ada oknum di kiri, Pak itu ada oknum di kanan, tapi tidak ditindaklanjuti. Ya, kami sebagai kuasa hukum dari korban-korban investasi bodong, gagal bayar, ingin menyoroti dua kasus di sini, dua kasus yang bisa menunjukkan mengapa masyarakat itu makin tidak percaya kepada Polri. Ini adalah kasus pertama, adalah kasus Indosuria yang mau saya soroti. Kenapa? Kasus Indosuria ini sudah 2 tahun lebih. Henry Surya dijadikan tersangka oleh pihak kepolisian 2 tahun, tidak pernah ditahan. Ya, cuma ditahan aja paspornya, katanya tenang aja, nggak bakal melarikan diri karena mereka kooperatif katanya. Ya, akhirnya apa yang terjadi di situ terhadap masyarakat? Mereka stres, sakit, bunuh diri. Ini CNBC juga bilang berita nasabah KSP Indosuria dari sakit hingga bunuh diri. Mereka juga nggak bodoh, masyarakat itu sekarang, netizen sekarang ini makin pinter. Dia tahu ya bahwa saat ini kasus di kepolisian itu hanyalah, kalau boleh saya bilang, main-main. Kenapa saya bilang main-main ya? Jadi Polri bilang, oh ini butuh proses. Kalau saya tahan sekarang si Henry Surya, nanti takutnya lepas kalau setelah 120 hari. Pertanyaan saya, kok untuk kasus Indosuria tidak ditahan yang udah jadi tersangka, ya? Sedangkan untuk kasus PT WBN di situ, Northcliffe, Indo Sterling, itu Pak Eri Sulistyo yang punya Northcliffe itu ditahan langsung, ya. Terus Indo Sterling juga langsung ditahan. Sama, mereka juga perusahaan investasi bodong, yaitu perusahaan investasi nggak punya izin menghimpun dana masyarakat. Ya, jadi kalau alasan dia bilang, oh nggak bisa P21 lagi melengkapi P19, kenapa di situ ya kan terjadi ngulur-mengulur? Justru karena tidak ditahan kalau ditanya ke saya. Karena kalau ditahan maka polisi akan bekerja keras untuk supaya masa penahanan itu tidak habis. Buktinya
Polri berhasil kok dalam menangani Indo Sterling dan menangani kasus-kasus lain ya seperti Northcliffe yang ditahan dan akhirnya P21 dan bisa disidangkan terbukti bersalah. Ya. Nah, sekarang dengan dibiarkan seperti itu, ya kita bilang sesuatu yang ada pembiaran, tentu timbul kecurigaan masyarakat itu wajar. Kenapa? Hendy Suryani masih pegang duit. Beda halnya dengan Northcliffe, beda halnya dengan Indo Sterling. Ya, yang kasar ngomong sudah kere. Kenapa? Di situ. Ini bukti video ya. Coba lihat di sini. Ini ada Hendy Surya di sini. Lagi pelesiran di Bali nih dia. Lagi di Bali. Lihat. Orang nggak bayar, itu nggak dicicil. Jadi kita lihat ya, di sini ada seorang ibu-ibu yang juga korban Indo Surya memergoki Hendy Surya di Bali. Di sini divideokan, bisa dilihat Hendy Surya di situ di Bali senang-senang. Kenapa saya bilang senang-senang? Naik, lihat aja mobilnya, naik Toyota Alphard, ya mobil 1 miliar lebih itu. Di mana rasa keadilan apabila orang yang gemplang 15 triliun dibiarkan santai-santai padahal sudah ditersangka, tidak ditahan, sedangkan orang yang menjadi korban itu menderita sakit ya. Jadi ini korban-korban investasi bodong klien-klien saya bukan hanya sakit, KSP Indo Surya bahkan ada yang bunuh diri di Medan. Saya tidak punya foto bunuh dirinya ya, tapi ini saya punya beberapa foto dari korban-korban investasi bodong. Ya, ini ibu sampai menderita autoimun. Ini ada klien saya yang juga sudah meninggal. Ya, mereka sudah meninggal, mereka udah nggak bisa bicara, mereka udah nggak bisa teriak. Tapi saya ada surat kuasa dari mereka. Ya, disinilah saya mempunyai kewajiban untuk bersuara. Ya, jadi saya yakin Kapolri, Presiden, ya, polisian, Tipitexus, kalau mau tahan bisa tahan. Kalau mau P21 kan, kalau memang sungguh-sungguh mau menyelesaikan, itu petunjuk pasti bisa. Ya, tapi ada atau tidak kemauan kalian Polri punya atau tidak hati nurani. Ya, kalau bicara soal kecerdasan, saya yakinlah kalian lebih cerdas dari saya. Saya tidak perlu mengajari bagaimana cara ikan untuk berenang. Ya, kalian tahu itu alat bukti, kalian tahu sudah punya alat bukti makanya dijadikan tersangka. Tapi pertanyaan bolak-balik udah P19, kalau tidak bisa di P21, nanti ujung-ujungnya digelar di apa? Di SP3 atau dihentikan. Ya, lalu kalau itu terjadi, bagaimana, di mana rasa keadilan, di mana kepastian hukum yang adil? Tolong ya Polri. Apakah kalian punya kemauan? Apakah kalian masih punya wibawa? Percaya saya, jika kalian tidak buru-buru bereskan ini kasus investasi bodong, saya yakin dari bulan ke bulan indeks kepercayaan masyarakat terhadap Polri akan makin menurun. Ya, mohon maaf, masyarakat itu sekarang sudah banyak yang bukan hanya tidak percaya kepada Polri, tapi sudah menganggap remeh Polri. Kenapa saya bilang sudah menganggap remeh Polri? Saya bacakan lagi sebuah surat. Ini surat dengan logo Polri di sini di atas ya. Ada tulisannya di sini, Polri Daerah Metro Jaya, Direktorat Reserse Kriminal Khusus. Nomor suratnya B2854 garing 8 Romawi Res 2,6 garing 2021 di Treskrimsus di sini. Ya, ini surat pemberitahuan perkembangan hasil penyidikan. Saya bacakan, rujukan laporan polisi nomor sekian tentang bla 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 penipuan penggelapan. Di sini adalah kasus terhadap PT Mahkota. Kita tahu PT Mahkota ya memiliki direktur, di sini ditulis di nomor 2 nih, Raja Sabta Oktohari, direktur PT Mahkota. Jadi ini polisi yang bilang bahwa Raja Sabta Oktohari adalah direktur Mahkota ya. Dibilang di sini, bersama ini kami beritahukan bahwa penyelidik memiliki kendala, di mana penyelidik telah mengirimkan undangan klarifikasi sebanyak 6 kali terhadap saksi-saksi terhadap perkara yang saudara laporkan, namun tidak hadir dengan alasan situasi pandemi COVID-19 dan sedang mengurus PKPU.
Saksi-saksi tersebut yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 nih, ada 7 ya di sini ya. Ada Reva, Fitria, Hasanuddin Tisi di sini juga Direktur PT Mahkota, ya Hamdrianto Direktur PT Mahkota, dan Raja Sabto Oktaari Direktur PT Mahkota di sini. Coba masuk di akal atau tidak? Ini laporan polisi sudah dibuat ya 9 April 2020, sekarang udah 2022. Sudah 2 tahun. Jadi bagaimana seseorang yang selama 2 tahun dipanggil 6 kali? Dan apakah kalau memang kena sakit COVID akan sakit selama 2 tahun? Ya. Jadi pertanyaan saya, kalau dia COVID pun 1-2 minggu juga sembuh kok. Nah ini 2 tahun dibiarkan, 6 kali dipanggil. Rencana tindak lanjut saya bacakan. Penyelidik akan mengirimkan undangan klarifikasi kembali terhadap saksi-saksi tersebut. Apabila diperlukan informasi lebih lanjut, dapat menghubungi penyidik ini dengan nomor HP sekian di sini. Demikian harap menjadi maklum. Ya, tanda tangan di sini dari Polda Metro Jaya. Ini loh yang saya bilang ya. Kenapa anggota saya, ya, kenapa Sugi Kabid Humas ada bilang Kapolda Metro Jaya itu pengecut, ya. Bukan secara pribadi, Pak. Bukan secara pribadi, teman-teman. Bukan menjelekkan secara pribadi. Yaitu adalah, ya, kalau orang dipanggil 2 kali aja secara tidak patut, secara patut, itu seharusnya sudah datang. Saya dipanggil polisi juga saya hadir kok. Ya, walaupun saya sakit, akhirnya diperiksa sama dokter bilang sakit, tapi saya hadir. Lah, orang ini sudah dipanggil 6 kali. Ya, saya juga mau menyoroti satu nama di sini, Raja Sabto Oktaari. Kenapa saya soroti nama ini? Ya karena Raja Sabto Oktaari ini adalah pejabat negara, pejabat pemerintah. Yang saya tahu di TV kemarin juga Olimpiade. Itu sehat walafiat. Sehat, bisa pergi-pergian ke luar negeri. Tetapi ketika dipanggil polisi tidak mau hadir. Pertanyaan saya, itu tidak bisa hadir atau tidak mau hadir kalau 6 kali dipanggil selama 2 tahun, di mana dia bisa jalan-jalan pelesiran, ya bisa kerja menjalankan tugas di situ sebagai ketua Olimpiade. Nah, emangnya Kapolda tidak tahu hal tersebut? Tentu beliau tahu. Emangnya penyidik tidak tahu? Emangnya Kasubdit nggak tahu? Emangnya direktur nggak tahu? Tahu pasti. Raja Sabto Oktaari itu terkenal. Sekali lagi, saya tidak bilang Raja Sabto Oktaari ini bersalah di sini. Tetapi, ya kan, proses hukumnya jalanin dong. Nanti, biarlah di pengadilan. Kalau memang beliau tidak bersalah, ya dilepaskan. Tapi kalau di pengadilan terbukti bersalah, ya divonis bersalah nanti. Ya toh? Tetapi proses hukum itu harus dihormati. Nah, ketika polisi, terutama Kapolda Metro Jaya tahu bahwa Raja Sabto Oktaari ini tidak menghormati proses, apa yang dilakukan? Ya, karena kasus-kasus lain tidak ada nih kendala seperti ini. Ya, kasus yang gak kooperatif ya. Mau itu dalam bentuk lidik waktu itu, Habib Rizik contoh, atau Habib Bahar. Mudah sekali kok polisi langsung naikin ke sidik. Ya toh, tidak datang 2 kali, tangkap. Ini kenapa tidak dinaikkan sidik? Itu pertanyaan saya. Jadi kalau dibilang alat bukti, sudah ada alat bukti kok. Keterangan saksi sudah diperiksa. Ya, jadi saksi-saksi ini, saksi pelapor sudah diperiksa, saksi ahli pun sudah diperiksa, yang namanya Robin Tan Sulaiman sudah gelar dan sudah dibilang ini memenuhi unsur. Jadi kalau berdasarkan pasal 184 ini sudah ada 3 alat bukti. Satu adalah keterangan saksi, sudah ada dari saksi korban lebih dari 2 orang, saksi fakta. Terus kedua, saksi ahli sudah ada, yaitu Robin Tan Sulaiman. Ya. Yang ketiga, bukti surat juga sudah ada, yaitu berbentuk biliet, ya, deposit yang ditandatangani oleh Raja Sabto Oktaari. Ada namanya Raja Sabto Oktaari dan ada tanda tangan di atasnya tersebut. Ya. Jadi 3 alat bukti sudah ada. Polisi sudah dari kapan-kapan sudah bisa naikin kalau mau. Ini makanya saya bilang, bukan masalah bisa atau tidak, tetapi ada nggak kemauan. Nah, disinilah teman-teman ya, bagaimana masyarakat akan menilai Polri ke depannya. Apakah ada kesungguhan atau hanya membodohi? Hati-hati loh, ya Bapak Kapolri, Bapak Kapolda, masyarakat zaman sekarang tuh udah pintar, ya kita udah bisa berikan bukti kok di situ. Kita berikan bukti, mereka lihat. Di sini aja beritanya dari 19 Juni
2020 sudah 2 tahun. Dibiarkan orang menderita. Ya, pernah nggak ngerasain nggak punya uang? Pernah nggak ngerasain nggak bisa makan? Pernah nggak ngerasain kelaparan? Ya, jadi tolong, ya, seperti yang saya bilang, polisi itu tidak kekurangan resource sumber daya manusia, tetapi yang perlu diperbaiki adalah mental hati nurani. Mau tidak melayani masyarakat atau hanya melayani kalangan ke atas, terutama kriminal kerah putih. Normal kok kalau orang berpikir Polri itu ada main, ya, penyidik itu ada main, ya, apabila ini terjadi. Karena masyarakat bisa membandingkan. Contoh kemarin, ya kan, penanganan terhadap yang dilakukan terhadap Habib Bahar dengan Ferdinand. Ketika Ketua IPW Sugeng Teguh bicara, ya kan, dan masyarakatnya berbicara, kenapa Habib Bahar cepat kok Ferdinand tidak ditahan? Buru-buru langsung polisi sangat cepat. Ya, 1 minggu hari ini bisa udah ditahan. Ya, balik lagi, benar atau salahnya mereka saya tidak mau menghakimi, tetapi yang saya kritisi adalah proses penegakan hukumnya. Polri mampu kok di situ, ya. Polri sangat lebih dari sangat mampu di situ, karena mereka udah tanganin tuh jutaan kasus. Ya, ini seperti tadi di acara FIA, Wadir TV Texas bilang, ini perkara biasa katanya. Perkara biasa, sama seperti perkara lain, ya. Perkara lain yaitu Northcliffe, Indo Sterling. Tapi pertanyaan saya, kenapa Northcliffe dan Indo Sterling dari awal langsung ditahan dan bisa kok selesai dalam 120 hari? Balik lagi, kenapa bisa? Karena Polri ada kemauan. Nah, kalau balik lagi kita tanya pemikirannya, kalau ini tidak ditahan karena tidak ada kemauan, kenapa tidak ada kemauan untuk menahan? Nah, disinilah makanya normal, saya bilang normal kalau orang ada perspektif, ada kemungkinan dugaan suap, dugaan gratifikasi. Kenapa? Karena ketika sebuah orang aparat penegak hukum tidak melaksanakan tugas sesuai SOP atau sesuai tupoksinya, di situ normal kalau orang berpikir, oh ada penyelewengan. Mungkinkah karena disuap di situ, ya? Tentu saja namanya oknum Polri akan lebih hebat daripada saya. Ya, mereka tentu tidak akan bisa dibuktikan dalam penyuapan tersebut. Kenapa? Karena suap menyuap itu, apalagi di kepolisian, itu tidak diberikan dalam bentuk transfer. Nggak ada Polri yang sebodoh itu yang mau ditransfer uang, ya. Jadi yang ada itu pemberian cash. Si A ngasih ke si B, ke oknum polisi dengan cash di situ. Ya, kenapa saya tahu? Ya, toh teman-teman rekan-rekan advokat saya banyak kok yang kantor polisi ngadep ke Kanit, ngadep ke Kasubdit, ngadep ke Dir. Waktu itu bahkan salah satu advokat yang sudah saya laporkan karena ijazah bodong, saya lihat sendiri dia kasih uang itu, ya, ke Irbit di situ. Saya lihat sendiri dia kasih ke bagian Itwasda, ya, ada oknum-oknum di sana. Saya lihat sendiri dia kasihkan ke oknum di ruangan mereka. Ya, jadi tolonglah, kalau kalian bilang, oh buktikan dulu di situ, ya. Bagaimana kalau saya aja advokat mau datang ke Polda, ya, toh apa yang harus dilakukan? Handphone kami harus dititipkan di situ, diperiksa, ya. Jadi tidak mungkin itu bisa ada rekaman di Polda, akan sulit, ya. Jadi disitulah saya bilang, ya, institusi Polri itu kurang kemauan untuk berubah. Tidak ada kemauan untuk berubah, ya, secara keseluruhan. Mungkin sebagian bersih, ya, masih ada Polri yang bersih. Mungkin Kapolri mau memperbaiki, mungkin Irwasum mau melakukan perbaikan, mungkin Kadif Propam, Irjen Sambo mau melakukan perbaikan. Tetapi saya bilang di sini, tidak seluruh anggota Polri itu mau, dan oknum ini sudah banyak. Jadi saya tidak akan heran kalau nanti dilakukan survei lagi, seminggu, 2 minggu, sebulan dari sekarang, percaya saya, kepercayaan masyarakat terhadap institusi Polri akan terus drop. Ya, kenapa? Masyarakat akan menggaungkan, ya, bagaimana kinerja dari Polri tersebut, dari oknum-oknum tersebut, dan itu karena nilas titik akan rusak susu sebelanga. Jadi balik lagi,
saya sebagai advokat hanya tidak punya kewenangan untuk memperbaiki. Mau atau tidak, tergantung pihak kepolisian. Kapolri mau berubah, Bu, silakan. Kapolda mau berubah, bisa. Ataukah kalian hanya mau melakukan yang namanya pencitraan terus-menerus, ya tidak masalah juga di situ ya. Tapi tolong ya, kami mengkritik ini di dalam kami melaksanakan tugas sebagai advokat. Ya, memang kadang kami berbicara keras, tapi hal yang sama pun kalian juga bicara keras. Ya toh, ketika ada kemarin ketika demo pemuda Pancasila, ada oknum yang memukul kepala salah satu kepala anak buahnya di lantas, ya toh, saya lihat kok Kapolres bagaimana dengan gagahnya langsung keras, tajam ngomong di situ, toh, ya mungkin terkesan kasar juga di situ ya, tapi itu normal. Kenapa? Dia menjalankan tugas ya, sedang membela anggotanya. Hal yang sama yang kami lakukan oleh LQ. Kami membela klien-klien kami. Kami membela ini klien saya ini. Ini klien saya sudah meninggal. Ya, saya bela. Ini klien saya sakit ini. Saya bela. Mereka ini korban investasi bodong, Pak Polisi. Ya, jadi kalau Pak Polisi tidak mau membantu, mohon maaf, Pak Polisi tidak menjalankan tugas sesuai Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang kepolisian, yaitu melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat. Itu yang saya lihat belum ada. Terima kasih. Semoga kritik saya bisa berguna dan kita lihat nanti ke depannya. Benarkah kata-kata saya bahwa kepercayaan masyarakat terhadap Polri akan makin menurun? Ya, apabila tidak ada pembenahan terutama di kasus-kasus yang melibatkan masyarakat seperti investasi bodong. Terima kasih, salam cerdas hukum.